Shalom, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, mau Anda bekerja, mau Anda di rumah, di perkuliahan, atau di dalam kehidupanmu saat ini mengalami pergumulan, saya mau berkata, Roh Kuduslah yang menjadi panutan, pertolongan, keselamatan. Daripadanya lah engkau berseru. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Tema renungan firman Tuhan pada siang hari ini mengenai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Sebelum saya mau membagikan satu nas Alkitab firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengundang saudara untuk berdoa agar firman yang saya bagikan ini menjadi berkat, kemurahan, kemuliaan untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Mari kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, pada siang hari ini hamba-Mu akan men-sharing firman Tuhan yang bertema pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami untuk sebagai pelaku firman Tuhan yang diberkati, yang menjadi keselamatan, pertolongan, kehikmatan daripada-Mu Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran, segala kelimpahan, segala kefasikan, kedosaan kami. Engkau tolong kami. Dan jangan menjadi kami pendengar, tetapi sebagai pelaku yang berani menjadi takut akan Tuhan, punya hikmat, berani untuk mengkaji, berani untuk menilai akan setiap firman yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, inilah pengharapan kasih-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, buka Alkitabmu. Nats Alkitab pada siang hari ini tertulis dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam surat Yakobus dituliskan oleh Yakobus karena Yakobus ini adalah seorang hamba Allah yang setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam kamus bahasa Yunani yang mengartikan kata meneliti, yaitu parakupto. Arti parakupto di situ adalah kita sebagai manusia harus belajar, harus mengetahui, harus memahami segala firman. Dan juga Yakobus juga menasihatkan dan berkata kepada manusia pilihan Allah, yang mengatakan bahwa manusia harus mengetahui, belajar suatu pemahaman yang mendalam suatu firman Allah, agar firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menjadi pendengar yang melupakan setiap pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja, kalangan gereja Anda yang kalian anut pada saat ini. Dan juga Yakobus menekankan kepada manusia pilihan Tuhan, yaitu agar manusia pilihan Tuhan itu jangan menjadi pendengar saja, melainkan menjadi pelaku suatu firman itu. Maksudnya adalah apa? Kita harus melakukan kabar baik, harus kita menangkan orang yang tidak beriman, dan juga kita harus memerdekakan mereka dan membawa mereka kepada keluar dari kehidupan lama mereka dan membawa mereka pada jalan ketenangan, terang dunia dalam hidupnya.
agar mereka mengenal kasih Bapa melalui perbuatan-perbuatan kita lah, maka itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita takut untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman yang ada pada diri kita saat ini. Maka dari itu, kata Tuhan di dalam surat Yakobus juga mengingatkan kepada kita, kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran-kebenaran firman. Tapi dari sungguh-sungguh kita melakukan kebenaran itu, hendaklah kita belajar terlebih dahulu, dan kita perlu masih diajarkan oleh Bapak Gembala kita, agar ajaran kita, kebenaran kita itu tidaklah sesat, dan kita tidak akan membawa mereka kepada bukan jalan kebenaran itu. Dan juga Yesus akan melihat segala perbuatan kita dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan di dalam nama Tuhan. Di dalam bahasa Inggris yang mengartikan bahwa dalam kata berbahagia adalah happy. Be happy. Smile. Berarti Yesus to happy from the human. Jesus happy and smile to you. But you have a sharing the Bible, the news good to the people is not understand some a love from to Jesus. Artinya apa? Translate-nya, Tuhan Yesus itu senang, ketawa, sukacita karena melihat kamu sebagai pemberita firman, pemberita Injil dengan penuh sukacita. Sehingga orang yang tidak mengenal kasih Bapa itu, makin lama mereka mengetahui akan kebenaran-kebenaran firman melalui kita, pribadi kita. Itulah yang menjadi kekuatan-kekuatan iman dalam hidup kita. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak Ibu sendiri tidak membaca ayat Alkitab, apakah itu terjadi di dalam dirimu? Apakah firman itu hidup dalam hidup kita? Kalau kita aja tidak berani untuk belajar, untuk kita memahami, bagaimana kita bisa menjadi kerigma, pembicara yang hebat, membawa firman yang hebat? Bagaimana caranya? Teologi biblika saja pun kamu tidak memahami. Teologi histori pun kamu tidak tahu. Filsafat pun kamu tidak tahu. Teologi sejarah Alkitab pun kamu tidak tahu. Bagaimana kamu menjadi pembicara yang hebat? Bagaimana, saudara-saudara? Itu yang jadi permasalahan hidupmu. Jadi begini, berarti jika kalau kita semuanya menjadi pelaku firman, sehendaknya kita perlu diajarkan, belajar, menyelidiki, meneliti, memahami suatu kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh gembala-gembala yang ada di gereja kita saat ini. Karena kebanyakan pendeta maupun hamba-hamba Tuhan mengabarkan Injil tentang berkat, kelimpahan, jabatan, hal-hal duniawi yang membuat enak di telinga tapi sakit di hati iman kita. Iman kita malah kita tidak tumbuh, tetapi hati kita malah terkutuk. Iman kita malah diam, malah tidur, dan tidak ada kebangkitan iman dalam hidup kita. Dan juga dari kita memahami itu, menginjili itu, meneliti itu, berarti kita harus berani mengkritik, menegur, menilai akan suatu pengajaran yang disampaikan oleh gembala, hamba Tuhan, agar kita jangan jatuh dan menjauhi akan kebenaran-kebenaran firman itu dalam hidup kita. Percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kasih Tuhan, kita juga harus belajar melalui tokoh Alkitab yang bernama Yakobus, yang dimana Yakobus juga dikenal sebagai anak-anak dari Zebedius dan memiliki saudara yang juga merupakan murid Yesus bernama Yohanes. Ibunya bernama Salome, saudara Maria ibu Yesus, yang berarti Yakobus dan Yohanes juga merupakan saudara sepupu Tuhan Yesus. Awal mulanya begini, tentang bagaimana Yakobus ini menjadi murid Yesus sendiri tercatat di dalam Injil Matius.
Yakobus pada saat itu sedang membereskan jala di dalam perahu bersama ayahnya dan Yohanes. Yesus mendatangi mereka dan meminta mereka untuk mengikuti Yesus. Yakobus pun menjadi salah satu dari murid-murid pertama Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa karakter Yakobus sendiri pada waktu dia belum bertobat digambarkan sebagai murid yang cukup emosional, sama seperti Simon Petrus. Tetapi kita harus tahu bahwa Yakobus pada saat itu dia mengalami pertobatan, mengalami keselamatan, sehingga Yakobus sekarang ini kita tahu, kita mengenal di dalam surat ke Yakobus ini, dia menjadi pendengar, menjadi jala manusia, mengabarkan kabar baik melalui orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa di dalam diri kita kepada orang lain juga, dan kehidupan kita diberkati. Dan sikap-sikap perlu kita teladani yang sekarang ini yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah begini. Satu, kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa dia adalah takut akan Tuhan, tidak bercela, dan tidak ada suatu kesalahan pahaman dalam diri kita. Kita harus tahu, kita harus belajar dengan Yakobus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini maupun siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.